adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam biologi. Perkenalkan, nama kakak Ulamas Detiara, NIM 17021013001 dari S1 Pendidikan Biologi Universitas Jember. Jadi, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah kalian semua sehat? Semoga kalian semua dalam selalu lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini, kita harus tetap belajar. Karena mau bagaimanapun, belajar itu adalah hal yang wajib bagi kita seorang pelajar. Oke, kita mulai pelajarannya pada hari ini. Oke, jadi pada hari ini kita akan mempelajari mengenai KD 3.4, yaitu tentang jaringan hewan. Nah, untuk itu sebelumnya kita ulas terlebih dahulu materi yang kita pelajari kemarin, yaitu mengenai sel itu merupakan unit struktural dan unit fungsional terkecil penyusun pada makhluk hidup. Jadi, sel-sel yang memiliki fungsi dan memiliki struktur yang sama dapat bergabung menjadi satu, membentuk yang namanya jaringan. Nah, jaringan ini akan berkumpul menjadi satu, membentuk sebuah organ, di mana organ ini merupakan salah satu penyusun tubuh pada makhluk hidup. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang jaringan penyusun pada organ makhluk hidup. Jadi, stay tune. Oke, kakak akan ulas singkat terlebih dahulu. Jadi, jaringan pada hewan itu ada 4. Yang pertama, itu adalah jaringan epitel. Yang kedua, itu adalah jaringan ikat atau jaringan penyokong. Yang ketiga, itu adalah jaringan otot. Yang keempat, dan yang terakhir, itu adalah jaringan saraf. Nah, pada hari ini kita akan berfokus pada jaringan yang pertama, yaitu jaringan epitel. Oke, jadi yang pertama kita pelajari adalah ciri-ciri dari jaringan epitel itu sendiri. Untuk ciri-ciri jaringan epitel itu ada banyak. Yang pertama, tersusun dari sel-sel yang memiliki bentuk poligonal ataupun berbentuk irregular. Artinya, selnya ini bisa memiliki banyak sisi ataupun juga tidak memiliki bentuk sama sekali ataupun tidak berbentuk. Yang kedua, itu adalah sel-sel epitel itu tersusun rapat. Artinya, antara sel epitel yang satu dengan sel epitel yang kedua itu tidak terdapat ruang antar sel atau tidak terdapat jarak. Jadi, selnya itu tersusun rapat. Yang ketiga, itu adalah sel-sel epitel ini merupakan sel-sel yang memiliki daya regenerasi yang tinggi, sehingga bila terjadi kerusakan pada sel epitel, maka sel epitel tersebut akan segera dengan cepat memperbaiki kerusakan pada sel epitel tersebut, sehingga sel epitel tersebut yang rusak akan tertutupi dan akan tergantikan oleh sel epitel yang baru, yang selanjutnya tidak memiliki pembuluh darah dan pembuluh limfa. Pembuluh darah dan pembuluh limfa yang dimaksud di sini adalah pembuluh darah dan pembuluh limfa yang terletak di antara sel-sel epitel. Jadi di antara sel-sel epitel tersebut tidak terdapat pembuluh darah ataupun pembuluh limfa. Jadi di antara sel-sel epitel tersebut tidak terdapat pembuluh darah ataupun pembuluh limfa karena sel epitel kan seperti yang kakak jelaskan tadi, yaitu tersusun rapat antara selnya. Tetapi pembuluh darah dan pembuluh limfa ini hanya terdapat pada bagian dalam permukaan sel epitel saja. Yang selanjutnya itu adalah sel epitel ini merupakan salah satu sel yang memiliki sebuah aksesoris atau sebuah tambahan pada selnya. Nah, aksesoris yang dimaksud di sini ada 2 jenis. Yang pertama ada silia dan yang kedua ada mikrofili. Nah, untuk silia dan mikrofili akan kakak jelasin lebih lanjut nanti di video yang selanjutnya. Nah, yang terakhir, ciri-ciri dari jaringan epitel adalah tersusun dari 3 lapisan. Jadi lapisan yang pertama itu adalah lapisan sel-sel epitelium. Jadi pada lapisan ini banyak tersusun dari sel-sel epitelium. Yang kedua, itu adalah membran basal atau basement membran. Nah, pada bagian membran basal ini tersusun dari 2 jenis, yaitu lamina basal dan juga retikular. Nah, yang ketiga, ini adalah connective tissue atau jaringan ikat. Sehingga jaringan ikat ini berfungsi untuk menghubungkan sel epitel, khususnya pada jaringan epitel dengan jaringan yang ada di bawahnya. Oke, yang selanjutnya itu adalah fungsi jaringan epitel. Nah,
untuk fungsi jaringan epitel itu ada 6 fungsi utama. Yang pertama itu adalah sebagai proteksi, artinya jaringan epitel di sini melindungi jaringan yang berada di bawahnya. Yang kedua itu adalah sebagai transport atau sebagai media perpindahan. Media perpindahan di sini dapat dilakukan oleh media seperti contohnya gas, nutrisi, ataupun media cair yang lainnya. Yang selanjutnya yang ketiga itu adalah sekresi. Sekresi merupakan proses penghasilan sebuah cairan atau sebuah mukus yang masih diperlukan oleh tubuh, sehingga hasil dari pengeluaran ini masih bisa digunakan oleh tubuh. Contohnya yaitu seperti hormon dan juga enzim. Nah, yang selanjutnya, yang keempat, yaitu adalah ekskresi. Ekskresi ini merupakan kebalikan dari sekresi. Kalau sekresi tadi itu cairan yang dihasilkan itu masih bisa digunakan oleh tubuh, kalau ekskresi cairannya itu sudah tidak bisa digunakan oleh tubuh. Contohnya itu adalah seperti kelenjar keringat yang menghasilkan keringat. Yang kedua itu adalah kelenjar minyak yang untuk menghasilkan minyak. Yang selanjutnya itu adalah absorpsi atau penyerapan. Penyerapan di sini dapat dilakukan contohnya itu pada epitel-epitel yang ada pada usus, di mana epitel-epitel pada usus ini akan menyerap makanan yang telah dicerna oleh lambung. Kemudian hasil penyerapan yaitu sari-sari makanan ini akan diedarkan ke seluruh tubuh. Dan fungsi yang terakhir itu adalah sebagai reseptor, di mana jaringan epitel ini merupakan media pertama penerima rangsang yang kemudian diteruskan ke sel saraf. Selanjutnya nih adalah jenis-jenis jaringan epitel. Untuk jenis-jenis jaringan epitel itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah berdasarkan jumlah lapisan sel penyusunnya. Sedangkan yang kedua itu adalah berdasarkan bentuk sel penyusunnya. Untuk yang pertama nih yaitu berdasarkan jumlah lapisan sel penyusunnya. Itu dibagi menjadi dua, yaitu sel epitel selapis dan sel epitel banyak lapis. Untuk sel epitel selapis, artinya sel epitelnya hanya terdiri dari satu lapis sel saja. Sedangkan untuk sel epitel yang kedua, yaitu sel epitel banyak lapis, ini berarti sel epitelnya tersusun dari banyak sel epitel, sehingga terlihat seperti bertumpuk atau seperti berlapis-lapis. Nah, untuk pembagian jenis jaringan epitel yang kedua, yaitu adalah berdasarkan bentuknya. Jadi, untuk berdasarkan bentuknya, jaringan sel epitel itu terbagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama itu adalah sel epitel yang berbentuk pipi. Artinya bentuknya itu pipi, tipis dan seperti berbentuk elips. Yang kedua itu adalah berbentuk kubus atau kuboid. Artinya di sini sel epitel penyusunnya itu berbentuk kubus. Dan yang ketiga itu adalah berbentuk silindris atau berbentuk batang. Jadi selnya itu memiliki bentuk silindris atau berbentuk batang. Ada jenis-jenis jaringan epitel. Yang pertama, ini adalah jaringan epitel pipi. Nah, untuk jaringan epitel pipi, dia itu memiliki 2 pembagian. Yang pertama, itu adalah sel epitel pipi selapis, dan yang kedua, itu adalah sel epitel pipi berlapis banyak. Untuk yang pertama, yaitu sel epitel pipi selapis. Artinya, sel epitelnya itu hanya terdiri dari satu lapis sel epitel berbentuk pipi. Nah, untuk sel epitel pipi selapis, ini berfungsi dalam proses pertukaran. Contohnya itu ketika proses difusi dan osmosis. Nah, sel epitel pipi selapis ini banyak ditemukan pada endotelium dan mesotelium. Contohnya itu pada pembuluh darah, sehingga memudahkan oksigen dan karbon dioksida itu dapat bertukar secara langsung ketika oksigen yang dibawa masuk lewat udara yang masuk ke dalam paru-paru akan bertukar dengan karbon dioksida yang dibawa oleh darah, sehingga oksigen akan diikat oleh darah dan karbon dioksida akan dilepaskan kembali ke paru-paru dan dikeluarkan ketika kita menghembuskan nafas. Nah, yang kedua ini adalah sel epitel pipi berlapis banyak. Untuk sel epitel pipi berlapis banyak
ini memiliki fungsi yang pertama adalah sebagai proteksi. Karena sel epitel pipi berlapis banyak, sel epitelnya ini tersusun dari sel epitel pipi yang memiliki banyak lapisan. Jadi lapisannya itu bertumpuk-tumpuk. Nah, artinya kalau dia itu memiliki struktur yang bertumpuk-tumpuk seperti ini, fungsinya itu sebagai proteksi dan juga bisa sebagai absorpsi. Nah, untuk sel epitel pipi berlapis banyak, ini biasanya ditemukan pada kulit. Nah, kulit kita ini tersusun dari sel epitel pipi berlapis banyak. Karena yang pertama, dia itu memiliki bentuk yang pipi, sehingga bentuk kulit kita itu tidak terlalu tebal, tetapi berlapis banyak, karena fungsinya sebagai proteksi. Nah, fungsi lainnya itu juga dapat ditemukan pada rongga mulut, pada tenggorokan, dan juga pada vagina. Sel epitel kuboid atau sel epitel kubus. Untuk sel epitel kuboid atau sel epitel kubus itu juga memiliki dua pembagian. Yang pertama itu adalah sel epitel kubus selapis, kedua itu adalah sel epitel kubus berlapis banyak. Untuk yang pertama yaitu sel epitel kubus lapis. Artinya sel epitel ini terdiri dari sel epitel yang berbentuk kubus yang terdiri dari selapis sel epitel saja. Nah, untuk sel epitel kubus selapis itu berfungsi sebagai proteksi, absorpsi, dan juga sekresi. Nah, untuk sel epitel kubus selapis ini ditemukan pada ductus-ductus pada ginjal, baik itu ductus contortus distal dan ductus contortus proximal. Nah, yang kedua itu adalah sel epitel kubus berlapis banyak. Untuk sel epitel kubus berlapis banyak, itu artinya sel epitel ini terdiri dari sel epitel yang berbentuk kubus yang berlapis-lapis. Untuk sel epitel kubus ini memiliki fungsi yang pertama itu sebagai absorpsi, sekresi, dan juga proteksi. Nah, untuk sel epitel kubus berlapis banyak, ini contohnya ditemukan pada saluran keluar kelenjar keringat. Untuk sel epitel silindris ini juga terdiri dari dua. Yang pertama itu adalah sel epitel silindris selapis dan yang kedua itu adalah sel epitel silindris berlapis banyak. Untuk yang pertama yaitu sel epitel silindris selapis. Artinya sel epitel silindris selapis ini terdiri dari sel epitel berbentuk silindris yang tersusun dari satu lapis sel saja. Nah, untuk sel epitel silindris selapis ini berfungsi untuk sekresi dan juga absorpsi. Contohnya ditemukan pada sel epitel yang melindungi organ pencernaan. Contohnya itu pada lambung dan juga usus. Nah, yang kedua yaitu adalah sel epitel silindris berlapis banyak. Untuk sel epitel silindris berlapis banyak ini tersusun dari sel epitel berbentuk silindris yang terdiri dari lapisan yang banyak. Jadi lapisannya bertumpuk-tumpuk. Tapi bisa lihat di gambar nih ya, kalau sel epitelnya bagian bawah itu berbentuk kubus, sedangkan sel epitel yang bagian atas itu berbentuk silindris. Nah, untuk sel epitel silindris berlapis banyak, ini berfungsi untuk proteksi dan juga sekresi. Nah, contohnya ditemukan pada faring, laring, dan juga pada trakea. Nah, selanjutnya nih, kita akan membahas tentang epitel silindris selapis. Nah, sebelum masuk ke pembahasan epitel silindris selapis, kalian masih ingat tidak dengan ciri-ciri jaringan epitel yang sudah kakak sebutkan di awal? Yaitu memiliki tambahan atau aksesoris berupa yang pertama itu adalah silia dan yang kedua itu adalah mikrofili. Nah, tambahan atau aksesoris ini dapat ditemukan pada sel epitel silindris selapis. Nah, untuk sel epitel silindris selapis ini memiliki tambahan atau aksesoris sehingga dikatakan yang pertama yaitu adalah sel epitel silindris selapis bersilia atau yang kedua yaitu sel epitel silindris selapis bermikrofili. Nah, untuk yang pertama nih, yaitu adalah sel epitel silindris selapis bersilia. Untuk sel epitel silindris selapis bersilia, ini aksesorisnya berupa silia.
Silia artinya rambut-rambut. Artinya bentuk dari aksesoris ini atau tambahan ini yaitu berupa rambut-rambut pada sel epitelnya. Untuk sel epitel silindris selapis bersilia ini ditemukan pada contohnya yaitu pada tenggorokan dan juga pada ovarium. Untuk yang di tenggorokan, silia berfungsi untuk menyaring udara yang masuk, baik itu menyaring dari kotoran ataupun dari bakteri. Sehingga udara yang masuk ke dalam paru-paru merupakan udara yang sudah bersih. Nah, contohnya lagi ditemukan pada ovarium. Untuk di ovarium artinya silianya ini berfungsi untuk menyaring atau menangkap ovum yang telah dibuahi oleh sel sperma. Nah, yang kedua itu adalah tambahan berupa mikrofili sehingga disebut dengan sel epitel silindris selapis bermikrofili. Untuk sel epitel silindris selapis bermikrofili, mikrofili artinya tonjolan. Nah, tonjolannya ini berbentuk seperti daging. Jadi berbentuk seperti silindris. Jadi berbentuk seperti silindris gitu. Nah, tonjolan ini disebut dengan mikrofili. Nah, contohnya mikrofili ini ditemukan pada sel epitel silindris selapis yang melapisi bagian pencernaan kita, yaitu usus. Nah, usus berfungsi untuk menyerap makanan, menyerap nutrisi maupun sari-sari makanan. Nah, mikrofili pada lapisan sel epitel silindris selapis ini berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan, sehingga nutrisi yang diserap oleh usus dan yang diedarkan ke seluruh tubuh itu lebih banyak dengan adanya tambahan atau aksesoris berupa mikrofili. Untuk yang selanjutnya, itu adalah sel epitel silindris berlapis semu. Paham dengan maksudnya? Ya, ini artinya sel epitel silindrisnya itu terlihat seperti berlapis. Padahal, sel epitel silindris ini hanya terdiri dari satu lapis sel saja. Kenapa kok bisa dikatakan berlapis semu? Padahal, dia itu hanya terdiri dari satu lapis sel saja. Jadi begini ya, kakak jelaskan. Untuk tinggi dari sel epitel silindris ini memiliki tinggi yang berbeda-beda. Nah, bisa dilihat kan ya dari gambar, inti dari sel epitel silindris ini memiliki tinggi yang berbeda-beda. Ada yang memiliki inti di bagian bawah dan ada yang memiliki inti di bagian atas. Sehingga sel yang memiliki inti di bagian bawah tingginya itu hanya sampai segini misal. Sedangkan sel yang memiliki inti di bagian atas, selnya itu tingginya bisa segini. Nah, terlihat seperti berlapis kan? Padahal hanya satu lapis sel saja. Untuk sel epitel silindris berlapis semu, ini contohnya ditemukan pada tenggorokan kita yang berfungsi untuk absorpsi dan juga sekresi. Sel epitel transisional. Dari kata transisional nih. Transisional berasal dari kata transisi. Ada yang tahu kira-kira? Oke deh, kakak jelasin. Jadi, sel epitel transisional ini merupakan sel epitel yang memiliki kemampuan untuk berubah bentuk. Kata transisi artinya perubahan gitu. Jadi, awalnya sel epitel ini merupakan sel epitel yang termasuk dalam sel epitel berbentuk pipih. Karena beberapa faktor, seperti contohnya itu adalah tekanan, menyebabkan sel epitel ini bisa berbentuk seperti kubus atau silindris. Jadi begini ya, sel epitel transisional ini contohnya ditemukan pada kantung kemih kita. Kantung kemih ketika berisi penuh dengan kemih atau berisi penuh dengan urin, maka sel epitel transisional ini yang melapisi kantung kemih akan berbentuk pipih, sehingga sel-selnya itu akan mengecil dan berbentuk pipih. Sedangkan ketika kantung kemih kita itu tidak berisi dengan kemih atau kosong dari urin, maka sel epitel transisional ini akan berubah bentuk kembali menjadi berbentuk kubus hingga berbentuk silindris. Jadi ingat ya,
ketika ada isinya kantung kemih, sel epitelnya akan berbentuk pipi. Sedangkan ketika tidak berisi dengan kemih, maka sel epitelnya akan kembali ke bentuk semula, yaitu berbentuk kubus ataupun berbentuk silindris. Untuk epitel kelenjar, ini merupakan suatu epitel khusus yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan sebuah produk. Produknya bisa berupa kelenjar, ataupun yang kedua bisa berupa kukus ataupun cairan. Nah, untuk epitel kelenjar ini dibagi menjadi dua, yaitu epitel kelenjar eksokrin dan epitel kelenjar endokrin. Untuk yang pertama nih, yaitu epitel kelenjar eksokrin. Berasal dari kata exo yang berarti keluar. Artinya, hasil dari epitel kelenjar eksokrin atau produknya ini akan dikeluarkan ke bagian luar tubuh, sehingga epitel kelenjar eksokrin ini memiliki saluran khusus. Saluran khusus ini akan menyalurkan hasil produksi dari sel epitel kelenjar eksokrin ini langsung ke luar tubuh, sehingga salurannya ini disebut dengan saluran buntu karena tidak memiliki muara, atau muaranya itu adalah luar tubuh. Contohnya dari epitel kelenjar eksokrin adalah kelenjar keringat dan juga kelenjar minyak. Kalian tahu kan ya, keringat langsung keluar di tubuh, bisa pada bagian dahi kalian ataupun pada bagian seluruh tubuh kalian. Minyak juga begitu. Untuk epitel kelenjar eksokrin ini memiliki dua bentuk. Yang pertama itu adalah yang berbentuk tubular atau yang berbentuk seperti huruf V. Jadi salurannya itu berbentuk V ataupun berbentuk lancip. Sedangkan yang kedua itu adalah alveolar. Untuk yang alveolar artinya salurannya itu berbentuk bagian bawahnya itu berbentuk seperti guci atau menggembung. Jadi kelihatan berbeda ya, seperti gambar di samping. Untuk yang kedua yaitu epitel kelenjar endokrin. Berasal dari kata endo yang berarti dalam. Artinya, produk yang dihasilkan oleh sel epitel kelenjar endokrin ini disebarkan ke seluruh tubuh. Artinya, salurannya hanyalah pembuluh darah dan pembuluh limfa. Karena saluran yang bisa tersebar ke seluruh tubuh itu hanya pembuluh darah dan pembuluh limfa. Jadi, contohnya ini adalah enzim dan juga ada hormon. Oke, pembelajarannya sampai di sini saja. Untuk pembelajaran yang lain, kalian bisa lihat di video-video yang lainnya juga. Saya memohon maaf jika saya memiliki kesalahan ketika menjelaskan ataupun ketika berucap. Jadi, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam biologi. Dadah adik-adik.